Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ninda Rizky Amalia dan rekan teman saya Irma Yudida Heriana dan Alif Rahman Nugroho. Kami dari kelompok 5, kelas S2A Pendidikan Biologi, ingin membahas materi tentang kunci determinasi dan kunci identifikasi. Oke, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Kak Alif Rahman Nugroho. Ya, kita mengenai kunci determinasi dan kunci identifikasi. Identifikasi atau pengenalan merupakan kegiatan untuk menetapkan identitas atau jati diri suatu tumbuhan yang dalam hal ini tidak lain daripada menentukan namanya yang benar dan tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Istilah identifikasi sering juga digunakan istilah determinasi. Selanjutnya adalah kunci identifikasi. Kunci identifikasi disebut juga kunci determinasi. Penggunaan kunci determinasi pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Namun sebenarnya Lamarck pada tahun 1778 juga pernah menggunakan kunci modern untuk identifikasi. Salah satu kunci identifikasi ada yang disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif, yaitu dua ciri yang saling berlawanan sehingga disebut kunci dikotomis. Selanjutnya adalah determinasi. Kunci determinasi atau kunci dikotom adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dan ciri yang berlawanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Amel. Selanjutnya, untuk membuat kunci determinasi perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Kelima, setiap kuplet diberi nomor. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan memiliki bunga, tumbuhan tidak memiliki bunga. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contoh, panjang daun 4-8 cm dan daun besar atau kecil. Salah satu kunci identifikasi disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif atau dua ciri yang saling berlawanan. Kunci determinasi. Kunci determinasi dibuat secara bertahap sampai bangsa saja, suku, marga, atau jenis, dan seterusnya. Ciri-ciri tumbuhan disusun sedemikian rupa sehingga selangkah demi selangkah si pemakai kunci dipaksa memilih satu di antara dua atau beberapa sifat yang bertentangan. Demikian seterusnya hingga akhirnya diperoleh suatu jawaban berupa identitas tumbuhan yang diinginkan. Cara menggunakan kunci determinasi meliputi beberapa tahapan berikut ini. Bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan yaitu nomor 1A. Harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Lalu, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup.
Jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Jika yang dipilih adalah 1A atau tumbuhan berupa herba, pilihan 1B gugur. Begitulah seterusnya hingga diperoleh nama famili, ordo, kelas, dan divisio atau filum dari makhluk hidup yang diamati. Saran-saran dalam penggunaan kunci determinasi. Nah, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan yang akan dideterminasi. Yang kedua, pilih kunci yang sesuai dengan materi tumbuhan dan daerah geografi di mana tumbuhan tersebut diperoleh. Oke, yang ketiga, baca pengantar kunci tersebut dan semua singkatan atau hal-hal lain yang lebih rinci. Oke, yang selanjutnya famili. Nah, ini akan dibahas oleh rekan saya yaitu Irma Yunida. Takson. Jadi makhluk hidup akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang besar, kemudian kelompok yang kecil, sehingga menjadi satu jenis makhluk hidup. Tingkatan pengelompokan itu disebut dengan takson atau ilmunya taksonomi. Semakin tinggi tingkat taksonnya, anggotanya semakin banyak, tingkat persamaannya semakin kecil, detail pengelompokannya semakin sederhana, perbedaannya semakin banyak, tingkat kekerabatannya semakin jauh. Nah, tingkatan taksonomi itu dimulai dari makhluk hidup, terus domain, kerajaan atau kingdom, terus filum, kelas, ordo, famili, genus, dan yang terakhir spesies. Nah, famili atau suku. Jadi, takson ordo itu dibagi menjadi beberapa famili dengan ciri-ciri tertentu. Nah, biasanya nama tumbuhan famili itu berakhiran dengan kata aceae. Contohnya itu Malvaceae. Adapun yang tidak, contohnya itu Compositae. Sedangkan untuk hewan biasanya berakhiran dengan kata ideae, contohnya Homodiae atau manusia. Nah, biasanya famili itu digunakan untuk studi evolusi, paleontologi, dan generik karena famili lebih stabil daripada tingkat di bawahnya seperti genus dan spesies. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.